Salam Skapsa, bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi kelas 11 semester yang keempat, pada hari ini kita akan membahas materi tentang jenis material, kamera, dan gerak non-digital pada animasi 3 dimensi. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Oke pelajar Skapsa, materi kita hari ini seperti yang Ibu sampaikan di depan tadi, yaitu tentang jenis material, kamera, dan gerak non-digital pada animasi 3 dimensi. Nah, tujuan pembelajarannya. Kali ini tujuannya kalian mempelajari materi hari ini yaitu 1. Kalian mampu memahami material dasar pada objek sederhana 3 dimensi. Kalian juga mampu menganalisa posisi kamera pada aplikasi 3 dimensi, khususnya nanti kalian menggunakan animasi Blender pada waktu kalian praktek. Kemudian yang ketiga, menganalisa teknik gerak non-karakter pada aplikasi 3 dimensi. Nah, sebelum masuk ke materinya, kalian harus mengerti dulu pengertiannya. Apa itu material? Material atau sender serta tekstur yang ada di software 3 dimensi berfungsi untuk memberikan kesan nyata terhadap sebuah objek, terutama pada permukaannya. Jadi tekstur itu permukaan suatu benda, itu disebut juga tekstur. Nah, material pada dasarnya adalah sender, karakteristik permukaan objek, baik objeknya itu kasar maupun licin. Jadi kalau kalian nanti membuat animasi 3 dimensi menggunakan aplikasi Blender, nah material ini ditentukan apakah halus ataukah kasar. Nah, apa saja yang ada di menu material yang akan kalian pelajari nanti pada waktu praktek? Yang pertama, menunya. Yang kedua, daftar materialnya ada apa saja. Yang ketiga, nama materialnya. Yang keempat, tipe materialnya. Yang kelima, review untuk melihat hasilnya. Yang keenam, diffuse. Yang ketujuh, spektakuler. Dan yang kedelapan, shading. Shading itu bisa bayangannya atau warna di dalamnya. Berikutnya, tekstur. Tekstur adalah suatu permukaan pada benda objek, baik itu batu, kayu, kain, ataupun karet. Nah, yang ada pada menu edit tekstur yaitu yang pertama, menu tekstur, digunakan untuk menampilkan parameter teksturnya. Yang kedua, daftar tekstur, menampilkan tekstur apa aja yang ada. Kemudian yang ketiga, nama tekstur, digunakan untuk memberi nama teksturnya. Yang keempat, tipenya, untuk menentukan jenis teksturnya seperti apa. Yang kelima, preview, digunakan untuk menampilkan settingan tekstur. Yang keenam, color, warna tekstur, misalnya kayu, warnanya coklat atau agak kehitaman, itu kalian menggunakan color. Kemudian mapping, digunakan untuk mengatur posisi tekstur. Yang bertekstur mau di sebelah mana? Kanan kah? Kiri kah? Atau tengah? Itu mappingnya. Kemudian yang kedelapan, image tekstur, digunakan untuk mengatur gambar yang bertekstur. Next. Nah, kegunaan sekarang. Penggunaan material pada objek berfungsi membuat animasi tampak lebih realistis. Jadi kalau pada animasi atau kartun, tekstur itu perlu sekali supaya tidak kelihatan flat, supaya lebih hidup. Ya. Kemudian fungsi material memberikan corak. Ya, misalnya kayu, biasanya kan ada coraknya garis-garis, atau misalnya batu itu ada agak cembung, kemudian agak cekung, jadi ada permukaan tidak rata, itu menggunakan material dan tekstur. Jadi mainnya material dan tekstur. Berikutnya. Materi yang kedua, kamera dan posisi kamera. Nah, posisi kamera pada animasi 3 dimensi dengan kamera real sedikit berbeda. Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Kamera angle adalah suatu sudut pengambilan gambar suatu objek dengan sudut tertentu supaya bisa menghasilkan slot yang baik. Kalau kalian menggunakan animasi 3 dimensi menggunakan Blender, kamera itu bisa disetting, ya mau diambil dari mana. Nah, sebelum masuk ke situ, kita belajar tentang jenis kamera. Jadi jenis kamera itu ada jenis kamera angle.
Yang pertama, angle kamera objektif. Kamera ini melakukan pengambilan gambar mewakili pandangan penonton. Jadi dilihat dari segi penontonnya, bukan si pembuat, dari luar. Yang kedua, kamera subjektif. Kamera subjektif merekam dari sudut pandang atau titik pandang seseorang penonton yang ikut berpartisipasi. Jadi pihak ketiga, penonton tapi dia ikut di dalam shootnya. Itu disebut angle kamera subjektif. Yang ketiga, angle kamera point of view. Angle ini merekam objek dari titik pandangan pemain tertentu. Jadi pemain tertentu. Jadi misalnya dalam slot itu ada tiga pemeran. Nah, dari mana kameranya? Misalnya dari pemain ketiga. Maka nge-shootnya dari gambar si pemain yang ketiga tersebut. Itu untuk angle kamera point of view. Berikutnya. Nah, ukuran objek. Ukuran objek dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, perbandingan ukuran objek terhadap luas area frame. Jadi misalnya dia ada area frame, objeknya seberapa, angle-nya mau diambil seberapa. Nah, perbandingannya. Kemudian yang kedua, penggunaan lensa kamera dengan focal length tertentu akan menciptakan ukuran objek yang berbeda. Misalnya LF panjang, maka akan lebih besar. Kalau LF pendek, maka ukuran gambarnya akan lebih kecil, tergantung focal length-nya, panjangnya seberapa. Berikutnya, jarak antar kamera dengan objek. Semakin jauh jarak objek dengan kamera akan tampak semakin kecil. Seperti gambar yang ada di sini. Ini semakin mundur ke sini, maka tampilannya akan semakin kecil. Yaitu kalau tentang kamera. Tadi kamera secara umum. Sekarang kamera menurut atau menggunakan software Blender. Nah, nanti pada waktu kalian praktek membuat animasi menggunakan Blender, kamera juga diperhitungkan. Nah, sudut pengambilan gambar caranya seperti ini, bisa kalian baca. Pengaturan untuk penempatan sudut kamera objek dilakukan dengan klik view atas sebelah sini, kemudian pilih kamera dan properties, bisa disetting sebelah mana kameranya. Setelah setting properties terbuka, klik lock camera view sehingga tercentang untuk menentukan sudut pengambilannya. Ya, centang. Tutup kembali setting properties dengan cara menggeser ke kanan atau menekan tombol N. Ya, itu nanti kalau pada waktu kalian mulai praktek dan mengatur kameranya. Berikutnya, jenis gerak 3 dimensi. Nah, ingat Ibu tadi menerangkan bahwa kita belajar 3 hal hari ini. Material, kemudian kamera, dan yang ketiga jenis gerak pada 3 dimensi. Nah, jenis gerak pada 3 dimensi dibagi menjadi beberapa. Nah, sebelum dibagi, kalian harus mengetahui apa itu gerak. Ya, animasi 3 dimensi membuat tampilan animasi menjadi lebih hidup dan nyata. Jadi gerak itu membuat animasi tersebut lebih natural. Ya. Yang pertama, animasi gerak pada manusia. Pada manusia dibagi menjadi 2. Gerak tubuh, misalnya jalan seperti ini, atau gerak tangan, dan gerak wajah. Gerak wajah itu bisa kedip, bisa ngomong, ya, itu termasuk dalam animasi gerak wajah. Semakin banyak geraknya, semakin banyak animasi, maka akan semakin natural. Ya, misalnya animasinya jalan, berarti harus ada gerak antara kaki, tangan, wajah. Nah, itu masuk dalam animasi gerak tubuh manusia. Berikutnya, pembuatan teknik gerakan non karakter. Kalau tadi karakter, ya manusia itu masuk dalam karakter. Ya. Pada teknik pembuatan animasi yang digunakan yaitu sebagai berikut. 1. Photoscape. Gaya menjiplak realistis. Jadi gerak animasinya dijiplak semirip mungkin dengan asli. Jadi misalnya ada orang jalan, maka akan dibuat semirip mungkin dengan orang jalan. Jadi misalnya kartunnya jalan gitu ya, maka lihat benar-benar dilihat dari postur orang jalan, apa yang bergerak. Kemudian yang kedua, limited, gaya sederhana. Banyak digunakan untuk animasi bersambung, ya, karena membutuhkan produksi tingkat tinggi. Ini sederhana. Berikutnya, extra generation, gaya berlebihan. Biasanya ini untuk kartun.
Misalnya, kalau kalian pernah nonton film kartun Dola Bebek gitu ya, dia jatuh, penyat gitu ya, sorry, bahasanya apa ya, penyat tuh, tertekan gitu ya, kemudian dia utuh lagi. Nah, itu biasanya gaya berlebihan, melebih-lebihkan. Atau kalau kalian pernah nonton Doraemon, di mana si Nobita itu nangis, gitu ya. Nah, air matanya banyak gitu ya, sampai banjir. Nah, itu melebih-lebihkan, gaya berlebihan. Gitu. Itu sekilas ilustrasi. Itu materi kita hari ini, sudah Ibu sampaikan ketiganya. Apa tadi? Material, kamera, dan gerak pada animasi 3 dimensi. Nah, tugas untuk kali ini, yang pertama, sebutkan pengertian dari tekstur mapping. Yang kedua, pengertian material dan tekstur pada animasi 3 dimensi. Soal yang ketiga, apa kegunaan kamera pada Blender? Yang keempat, berikan pendapatmu loh ya, bukan pendapat teman-temanmu. Berikan pendapatmu apa perbedaan gerak karakter dan gerakan non-karakter. Ingat, tadi kalau karakter itu bisa orang, bisa kartun. Kalau non-karakter itu selain itu. Ya, itu soalnya untuk pertemuan kali ini. Silahkan dikumpulkan pada Google Class kalian masing-masing. Sekian. Baiklah pelajar Skapsa, cukup materi untuk hari ini mengenai jenis material kamera dan gerak non-digital pada animasi 3 dimensi. Untuk pengumpulan tugas, bisa kalian lakukan melalui Google Classroom di kelas kalian. Jangan lupa like untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan informasinya. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola se-Kediri Raya.